Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sumantri S. CRUD Upload and Updating Image File. Nah, di video ini atau di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang create, read, update, dan delete, tetapi dengan topik yang berbeda, yaitu bagaimana caranya kita mengupload gambar lalu merubahnya atau mengeditnya, gitu ya. So, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Gas. Nah, jadi begini teman-teman. Ini di sini itu merupakan lanjutan dari episode tentang CRUD dengan topik The Message ya. Silakan teman-teman bisa download atau clone di GitHub saya. Di sana sudah saya siapkan ya. Jangan lupa di-follow GitHub saya ya. Oke. Ini tentu sudah jalan ya. Kalau kita ke project bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 data di sini. Oke ya, dalam daftar tujuan. Nah, karena kita mau mengupload gambar, tentu yang pertama adalah kita ke settings.py di sini. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini kita scrolling ke bawah dan di sini itu pertama kita tambahkan media root, kemudian base ya, seperti itu base dir, kemudian kita media. Nah, ini itu merupakan jalur sistem berkas folder yaitu media yang ada di sini, gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi media._url sama dengan tanda petik media seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah link URL yang menengani media yang ada dalam media root seperti itu. Jadi ini bisa dibilang jalurnya untuk kita mengarah ke dalam folder media. Konsepnya hampir sama dengan static files dir yang ada di sini. Oke, kita sudah buat jalur. Nah, di sini kita kembali ke sidebar-nya. Itu kita buat di luar sebuah folder adalah media gitu ya. Jadi harus sama dengan yang kita buat seperti ini di sini. Tuh, oke. Ini sudah jadi. Untuk settings itu kita closing aja. Oke. Lalu kita ke aplikasi pulang pergi dan kita pilih models.py di sini. Nah, di sini itu kan ada kelas tujuan ya, dan di sini sudah ada beberapa field dari nama penumpang, nama pengemudi, tujuan, dan slug. Nah, karena kita mau mengasihkan gambar, di sini tuh kita bisa tambahkan satu buah field baru, namakan image. Karena ini adalah tabel tujuan dan ini adalah nama penumpang. Nah, sementara maksud saya adalah untuk memasukkan profil ya. Oke, kita buat saja sini profil. Galau ya, teman-teman. Ini kita models karena itu adalah image, jadi kita menggunakan image field. Nah, di sini itu kita jadikan blank sama dengan true. Seperti itu. Nah, kita buat default itu profile.png seperti ini ya. Maksudnya di sini kalau kita lihat kita punya 3 data ya, 3 data yang sudah ada dan itu kita belum ada gambarnya. Oke, ketika kita settings default, maka yang ketiga ini akan menangkap gambar atau profil yang kita setting di sini yaitu profil.png, sebuah gambar di sini. Oke ya, teman-teman, jelas sampai di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita lakukan make migration. Oke. Nah, ini terjadi error, kita abaikan aja dulu dan kita lakukan manage.py make migration. Karena baru ada field profil yang kita tambahkan. Kemudian kita manage.py migrate. Kita enter, sip, ini sudah berhasil. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi untuk menambahkan sebuah image atau gambar di dalam Django, di Django itu ada satu buah library, namanya adalah pill ya. Jadi ini bukan pill obat ini ya, bukan sebuah obat, tetapi pill itu singkatan dari Python Imaging Library ya, seperti ini. Jadi ada memang sebuah library yang menangani image atau gambar, bahkan gambar citra seperti itu. Intinya yang menangani soal gambar, yaitu adalah pill. Nah, di Django itu mereka sebutnya dengan, ini saya tampilkan, disebutnya dengan pillow yang ada di sini. Oke? Nah, karena saya sudah instalkan di sini dan cara menginstalnya itu sangat mudah, teman-teman tinggal menggunakan cara yang seperti ini ya, seperti pip ya, install pillow seperti ini. Oke, dan enter. Sip. Itu sudah berhasil untuk menangani gambar. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini memang dibutuhkan ketika kita memasukkan gambar ke dalam project Django kita. Gitu ya, teman-teman. Keren. Oke, ini sudah jadi dan kita sudah lakukan migrasi. Kita coba lakukan kita coba lakukan masuk ke admin yang ada di sini untuk penambahan. Kita coba edit ya. Ini kenapa terjadi error? Kita lupa jalankan servernya. Media.py run server di sini. Sip, no problem. Dan kalau kita reload, oke. Ini kita admin 1 2 3. Oke.
Bentar, ini ada apa? Kenapa terjadi seperti ini? Oh iya teman-teman, sebelumnya saya sempat reset database-nya ya, sehingga di sini itu kita harus buat dulu script super user ya. Sini kita jadikan admin, emailnya asmi@sumantris.com, passwordnya 123, again 123 gitu ya. Sorry, tadi nggak bisa masuk, ternyata saya sudah pernah reset database-nya. Oke, sudah, lalu di sini kita langsung aja 123. Cool, mantap ya. Kalau kita ke tujuan, maka ada 3 file di sini, yaitu Robin, Zoro, dan Luffy. Oke, kita ke Luffy sini, dan kita choose email. Sebentar, sebelum kita menambahkan atau menambahkan gambar di sini ya. Sebelumnya, kalau kita cek di sini, itu belum ada kolom profil. Jadi ini adalah file index.html yang ada di aplikasi pulang pergi. Oke, kita ke index dari aplikasi pulang pergi. Nah, di sini itu kita mau tambahkan. Jadi saya mau tambahkan di samping nama penumpang itu profile ya. Profile seperti ini. Kemudian yang ini itu saya duplikat juga, dan ini saya hapus aja dan saya enter. Lalu saya masukkan properti dari image. Kemudian di sini sumbernya ya seperti biasa. Pertama, nah, bagaimana caranya mengambil data dari database, yaitu profile yang ada di sini. Oke, teman-teman, perlu perhatikan di sini. Kita ke index. Pertama, ini kita buat template text seperti ini, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita ambil variabel dari Ford, yaitu tujuan yang ada di sini. Oke, titik apa yang kita ambil, yaitu di dalam modelsnya ada profile. Oke, jadi ini kita sesuaikan aja, jangan sampai salah penulisan. Profile, titik, URL atau linknya. Nah, URL ini sebenarnya mengambil dari, mengambil dari media URL yang sudah kita buat di sini. Oke ya, teman-teman. Jadi ini memang bekerja di belakangnya gitu. Bisa dibilang bekerja di balik layar ya. Oke. Sip, keren. Nah, kemudian untuk alternatif di sini, ini biar cepat saya kopikan aja untuk nama penumpangnya di sini. Saya pastikan aja di sini. Oke, teman-teman, sangat gampang sekali. Ketika saya ke sini, daftar tujuan dan saya reload, maka profilnya itu sudah ada bentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya merupakan nama dari alternatif yang sudah kita jabarkan di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba rubah edit untuk si Luffy yang ada di sini. Sebentar. Ini kenapa masih error nih? Sip. Kita coba cek di medianya. Kalau kita ke sini, ini sebenarnya sudah ada gitu ya. Ini sudah ada si Luffy, artinya ini sudah berhasil. Kalau sudah masuk ke dalam media sini ya. Cuman masalahnya ini belum tampil. Kenapa, teman-teman? Ada yang tahu? Oke. Nah, ini kenapa tidak tampil? Ya, pertama, kita sudah menambahkan media root dan media URL, dan ini jalurnya belum ditemukan. Meskipun data ini sudah masuk. Ya, kenapa? Karena kita belum lakukan sebuah penambahan untuk jalur bisa ditangkap ke dalam URL yang ada di sini. Jadi kita ke URL dari si project my site yang ada di sini. Ya, jadi ke di URL dari si project my site, bukan di pulang pergi. Oke, bukan di aplikasi. Meskipun gambarnya itu berada di aplikasi. Nah, pertama, di sini itu kita impor ya, from Django conf import settings gitu ya. Kenapa settings? Karena media URL-nya itu ada di dalam file settings.py. Oke, kemudian kita from Django conf, kemudian URLs, ini adalah jalurnya atau linknya. Kita buat sini static, import static seperti itu. Oke. Nah, di sini di dalam urls.pattern sebuah list path atau link itu kita tambahkan plus, kita ambil si static seperti itu, kemudian dalam kurung sini kita ambil settings titik media underscore URL seperti itu, koma sini kita ambil dokumen underscore root sama dengan settings titik huruf besar media root. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah tambahkan di dalam URL punya si project my site. Oke, kita coba kembali ke sini dan kita reload. Sebentar, ini kemungkinan ada terjadi error, teman-teman. Oke, kita coba lihat. Atribut decode. Oke, kita matikan servernya dan running ulang. Oke, no problem. Ketika saya reload, sip. Nah, muncul ya. Muncul mukanya si Luffy di sini gitu. Keren, oke. Penggemar One Piece bahkan keter-keter lihat karakter yang satu ini. Ya, termasuk saya sebenarnya. Oke, ini kita closing aja dan kita ke index. Kita coba modifikasi ya, biar gambarnya lebih menarik. Kita menggunakan kelas dari Bootstrap yaitu fluid seperti itu.
Oke, kemudian kita menggunakan rounded, sebuah kelas rounded Churchill. Itu teman-teman, jangan sampai salah penulisan. Kalau misalkan kita coba lihat perubahannya apa yang terjadi di sini, ketika saya reload, tuh jadinya bentuk rounded seperti ini ya. Ini agak masih terlalu besar, nggak masalah meskipun ini tidak terlalu presisi gitu ya. Kita coba tambahkan sini, rubah untuk width-nya menjadi mungkin 70 pixel. Kemudian untuk height-nya atau tingginya, kita gunakan 100 pixel ya, teman-teman. Kita kembali ke sini dan kita reload. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, yang lain ini masih dalam tanda ikon gambar yang tidak jelas seperti ini. Tuh, karena kita settings di dalam modelsnya itu adalah profile default. Oke. Nah, kita kembali ke sini, Finder. Oke, kita ke setting sites, YouTube, kemudian belajar. Nah, ini adalah projectnya. Kita cari gambar yang menunjukkan bahwa dia ada sebuah, kita ambil yaitu gambar profile ya, profil yang ada di sini itu profil.png. Kita copy dan paste ke dalam media yang ada di sini. Seperti itu. Oke, dan kalau ini kenapa langsung muncul seperti itu ya? Kenapa? Karena kita sudah settings default-nya adalah profil.png yang kita sudah masukkan di sini tadi. Oke ya, teman-teman, keren. Nah, sekarang kita coba tambahkan satu buah gambar di sini. Oke, misalnya saya mau tambahkan, kita tambahkan Nami di sini. Kemudian ini adalah Robin, tujuannya Makassar deh. Oke, seperti itu. Untuk file, ini kita ambil gambarnya si Nami di sini. Oke. Dan ketika saya kirim, tuh datanya memang berhasil, tapi emailnya tidak masuk. Kenapa demikian? Oke, ini menarik. Ini agak sedikit trik ini. Oke, karena kita tambahkan di sini, berarti kita kembali ke Visual Studio Code, kita cari di aplikasi pulang pergi di views-nya. Kita cari function create atau add tujuan, tuh ya. Nah, di sini itu kita lakukan modifikasi. Ada sebuah request yang harus kita tambahkan. Ingat, karena gambar itu merupakan sebuah file, maka di sini itu kita koma ya, form tujuan form, di dalam formnya itu kita koma, setelah request post or none kita koma di sini dan kita request titik files huruf besar or none seperti ini. Oke, teman-teman, gampang ya. Jadi cuma dengan cara yang seperti ini itu nanti akan tersimpan. Oke, ini dalam controllingnya atau dalam views dari si Django. Tapi kita belum lakukan enkripsi data atau file di dalam formnya. Maka di sini itu kita tambahkan satu buah enkripsi type seperti itu, tanda petik ya, kita buat multipart garis miring form garis datar data di sini. Oke. Untuk di create-nya ya, karena kita menambahkan sebuah gambar. Di views-nya itu ada di function add tujuan. Oke. Sekarang kita coba tambahkan yang di sini. Ini sudah ada Luffy, Zoro, Robin, dan Nami. Kita tambahkan lagi di sini misalnya Sanji. Oke. Ini Zoro, tujuannya Jakarta gitu ya. Kalau kita choose file dan kita cari gambarnya Sanji di sini, kita open, lalu kita kirim. Tuh, jadi ya. Jadi seperti ini, ada muncul Sanji di sini ya. Keren, sangat gampang gitu teman-teman. Data berhasil tambahkan ID dengan ikon senyum seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba rubah. Kita lakukan edit di sini. Kita coba rubah untuk mengganti namanya si Nami atau gambar dari profil si Nami. Kita edit, cari gambar Nami yang ada di sini. Ketika saya open dan saya kirim, tuh masih belum berubah. Kenapa? Meskipun data di sini itu data berhasil diupdate. Kenapa demikian? Kita kembali ke Visual Studio Code. Kenapa demikian? Kita belum tambahkan ya di dalam function update itu sebuah request. Nah, teman-teman, ini bisa kita tambahkan di sini, koma, langsung saja request files or none seperti ini. Jadi kita belum tambahkan, makanya ketika melakukan update ini masih belum berhasil meskipun datanya berhasil ya. Kita coba update sekali lagi. Kita choose file di sini dan kita pilih Nami, kita open dan kita kirim. Sebentar, masih belum juga ya. Kenapa teman-teman? Kita belum tambahkan. Ini biar cepat aja. Ini di create sini ya, ini kita belum tambahkan yang ini ya. Ini biar cepat, saya kopikan aja dan kita ke template dari si pulang pergi, kita ke update file di sini dan ini kita pastikan aja di sini. Seperti itu. Keren ya. Oke, kita update sekali lagi. Kita choose file untuk si Nami dan kita pilih Nami, kita open, kita kirim. Tuh, jadi ya muncul gitu ya. Begitupun juga dengan si Robin di sini. Kita pilih Robin, kita open, kita
Sip, muncul. Kita langsung aja sekaligus ya. Pilih Zoro. Seperti itu kita kirim. Mantap ya. Jadi sudah muncul sebuah gambar di sini. Jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi, misalnya di sini adalah Frankie, kemudian Usop, tentunya adalah Surabaya gitu, dan kita pilih profil dari si Frankie, kita open dan kita kirim. Tuh, data berhasil ditambahkan dan muncullah gambar dari si Frankie. Keren ya teman-teman, menarik. Ini kelihatannya lebih keren gitu. Nah jadi seperti inilah teman-teman, kita menggunakan atau mengupload sebuah image files ke dalam aplikasi yang kita punya gitu ya. Jadi pertama selalu kita harus lakukan settings. Di sini ini jalurnya ya. Jalurnya kita coba rekap seperti apa. Pertama itu kita harus tambahkan sebuah jalur media URL dan root di dalam settings.py gitu ya, dan jangan lupa menginstalkan sebuah packet library dari Python yaitu Pillow di sini. Oke, untuk yang menangani masalah gambar. Kemudian di URLs dari si project kita import static yang ada di dalam Django conf, dan juga URL statics.import static, dan kita tambahkan di URL pattern ini polanya yang seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya untuk mengambil atau menangkap media URL dan media root yang kita sudah pasang di dalam settings.py yang di sini. Oke. Kemudian di dalam create sini, karena kita menambahkan file, maka ini wajib ada ya enkripsi type-nya multiple from data. Kemudian di indeksnya sini itu kita buat sebuah kolom profil dan polanya seperti ini untuk mengambil data gambarnya gitu ya, menggunakan template tag tujuan titik profil titik URL gitu ya. Sangat gampang memang teman-teman. Oke. Kemudian di dalam views itu kita menambahkan sebuah request.file gitu ya, karena memang image itu adalah sebuah file gitu. Oke. Jadi bukan cuma gambar, nanti ada juga file dokumen PDF dan Word, itu tetap menggunakan request files yang ada di sini. Oke, teman-teman, sangat gampang gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk caranya bagaimana mengupload gambar dan melakukan editing di dalam Django gitu ya. Sangat simple memang, dan itu memang keren. Oke. Ini lebih sangat gimana ya? Pokoknya lebih keren lah gitu. Oke, cool. Cukup ya teman-teman sampai di sini. Jika memang ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab pertanyaan yang teman-teman kirimkan di kolom komentar. Oke. Dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Semoga apa yang saya tunjukkan atau bahas ini semoga mudah untuk teman-teman pelajarinya gitu ya. Nah, jadi cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam Baris Fode, sampai jumpa dan bye!